yang baru saja selesai kita laksanakan secara berjemaah. Dan mudah-mudahan ibadah zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap kelak di hari yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat zuhur yang insyaallah muliakan Allah, seperti biasa setiap pekan pada hari Rabu ba'da zuhur Masjid Burj Al Bakri mengadakan kajian rutin, yaitu insyaallah pada kesempatan hari ini kajian rutin akan diisi dengan tema memilih pemimpin dalam perspektif Islam, di mana kita tahu tidak lama lagi di negara kita ini akan diramaikan dengan memilih calon pemimpin-pemimpin, tentu dengan dasar akidah dan ilmu Islam yang kuat. Kita berharap kita dapat memilih pemimpin sesuai harapan kita sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada hari ini kajian akan diisi oleh Ustadz Haji Rahman Abu Hanaf. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga senantiasa Pak Ustadz berikan kesehatan yang sempurna, panjang umur dan taat beribadah kepada Allah SWT, dan terus istiqomah dapat berbagi ilmu untuk kemajuan umat Islam. Cuma soal zuhur insyaallah dimakan Allah, seperti biasa kajian kita sampai dengan pukul 12.45 Ustaz. Nanti kalau sekiranya ada waktu, ada jemaah yang mau bertanya, kita berikan spare waktu di pukul 12.45 sampai pukul 13. Kemudian seperti biasa kami mohon kepada jemaah, mari kita ramaikan channel YouTube Masjid Burj Al Bakri, subscribe, komen, like, and share. Mari kita ramaikan, semoga ilmu-ilmu yang disampaikan Masjid Burj Al Bakri tidak saja bermanfaat bagi kita yang sudah istiqomah menjalankan ibadah sholat, khususnya zuhur, asar, maghrib, dan isya di Masjid Burj Al Bakri, tapi saudara-saudara kita yang ada di luar sana juga dapat mengambil manfaat dari kajian kita. Marilah untuk sempurnanya kajian ini kita awali dengan sama-sama membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih kurang hangat sekali lagi. Semua yang hadir mudah-mudahan selamat di dunia. Karena salam ini merupakan doa. Assalam artinya selamat. Beda dengan selamat siang. Kalau selamat siang cuma siang aja. Nanti sore gimana, malam gimana, nggak ada pastinya. Nah, karena itu Nabi katakan haqqul muslim 'alal muslim. Kewajiban muslim dengan muslim lain diantaranya adalah absus salam, tebarkan salam. Kenapa? Supaya satu sama yang lain mendoakan Allah selamatkan kita di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين عما بعد فقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah hari ini Allah takdirkan kita bisa salat berjamaah di Masjid Burj Al Bakri.
Mudah-mudahan sholat zuhur kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat bersyukur setelah kita ngikutin sholat zuhur, kita lanjutkan ta'lim. Di mana ta'lim ini bukan hanya dihadiri oleh kita semua, tapi ribuan malaikat bersama kita. Bahkan penduduk langit dan bumi, ikan-ikan yang ada di lautan, mereka bersolawat dan beristighfar untuk orang-orang yang duduk di majelis ta'lim. Luar biasa. Karena itu setelah ta'lim, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, kedua umat manusia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umat yang istiqamah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah. Ada ibu-ibu juga, cuma ibu-ibu kan ada TV di sana ya, bisa disemain. Alhamdulillah, ini udah sekian lama saya tidak silaturahim ke tempat ini. Padahal dulu awal kali sholat Jumat, ya saya khutbah di sini. Ya awal pertama Jumat ya, masya Allah. Ini udah sekian Jumat ya, ada berapa ratus, berapa ribu kali Jumat ya, masya Allah. Alhamdulillah. Ini apa namanya, mengobati rasa kangen. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa banyak rahmat dan keberkahan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi karena mungkin ada wajah-wajah, banyak yang wajah-wajah baru, malah dulu belum kenal ya, masya Allah. Maka saya perkenalkan, nama saya Nur Rahman Abu Hana, dilahirkan di Jakarta 22 Juni 71. Tapi nggak perlu pakai selamat ulang tahun. Ya, karena saya nulis sendiri tanggal lahirnya, ya, saya yang buat, bukan orang tua saya gitu. Orang tua saya menetapkan pada tanggal yang sesungguhnya, tapi saya bikin tanggal sendiri. Kenapa? Karena dulu masuk sekolah zaman saya agak susah. Ya. Tangan suruh begini nggak nyampe-nyampe. Sampai sekarang nggak nyampe, nggak masuk sekolah. Bikin tua, gitu ya. Bikin tua 1 tahun bisa sekolah. Alhamdulillah. Saya jelas, saya lahir di Jakarta Utara, bapak-bapak saudara sekalian. Di Jakarta Utara, tepatnya di daerah Koja. Saya lahir di sana. Ya, dan lebih tepat lagi saya lahir di daerah Sampur, Gudang Baru. Ya, lebih tepat lagi saya lahir di rumah. Ya, karena bukan sama dokter, bukan sama bidan, tapi sama dukun. Di atas tampah saya lahir. Alhamdulillah. Alhamdulillah pula sekarang sudah Allah anugerahkan pada saya istri baru 1 tentu saja. Ya, jangan sampai bekas, baru terus maksudnya gitu ya. Baru terus gitu ya. Kalau bagus kan nikmat ya. Kalau anak, Allah karuniakan 8 anak. Baru juga kali ya. Baru juga ya Bapak ya, masya Allah. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah berarti kita bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambah. Apa yang ditambah Pak? Tambah apa ya? Gua tambah istrinya. tambah nikmatnya ya, tambah kenikmatannya ya, masya Allah ya. Baik, sekarang punya anak 8 bapak-bapak saudara sekalian Allah. Di paling besar masih lanjut S2 di UNJ, yang kedua di Mesir, di ketiga di STT Nurul Fikri Depok, dan kemudian 4, 5, 6 masih ngafal Quran dan rata-rata hafiz Quran alhamdulillah. Yang ke 7, 8 masih di rumah karena masih kecil ya. Baik, ini singkat aja. Kalau tinggal sekarang di Jalan Adil 2 nomor 40 Lubang Buaya Jakarta Timur. Dulu saya tinggalnya di Mampang Perapatan. Makanya dulu pertama kali sholat Jumat saya khutbah di sini karena paling dekat gitu ya, masya Allah. Ya mudah-mudahan terus bisa nyambung silaturahimnya. Baik, tanpa memperpanjang kalam, mari kita awali ta'lim kita dengan doa ini. Ya, kita baca sama-sama ya. Saya baca kemudian ikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini ada di kitab Sunan An-Nasai, Bapak-bapak saudara sekalian rahimahullah ya. Di dalam kitab Sunan An-Nasai di hadis yang ke-5375.
Bahkan dalam kitab itu disebutkan Nabi katakan thumma yaqulu, lalu beliau berkata Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, sesungguhnya aku selalu berlindung kepadamu dari 4 hal. Yang pertama, aku berlindung pada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Karena ini yang masalah. Ya, ini banyak masalah. Padahal ilmu itu adalah utama, tapi ternyata Nabi berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Kenapa? Karena banyak ketika orang punya ilmu baru sedikit aja langsung sombong, takabur. Dikit-dikit bid'ah, kafir, musyrik. Ya Allah ya Rabbi, saya ngadepin mahasiswa saya aja cukup luar biasa ya ketika mereka mengatakan, "Pak Ustaz, ziarah kubur itu musyrik." Oh, luar biasa saya bilang. Nabi Muhammad ziarah kubur, apa Nabi Muhammad juga musyrik? Ya enggak lah, begitu kan? Masya Allah. Bahkan Nabi mengucapkan salam kepada penghuni kubur dengan kalimat Assalamualaikum ya ahlan kubur. Masya Allah. Jawab gak penghuni kubur? Jawab gak? Jawab, cuman kita enggak dengar. Kalau dengar, kabur kita. Gitu ya. Jadi kita diserahkan begitu. Kalau kita ketemu makam, kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlan kubur. Begitu ya. Kita doakan Allah maghfir lana wa lakum, ya Allah, semoga ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa kalian semua yang ada di alam kubur, gitu ya, begitu. Dan sesungguhnya kami juga akan menyusul engkau. Jadi kita ingat kematian, gitu loh. Jadi ziarah kubur penting buat kita, zikrul maut, begitu, ya. Ilmu yang diminta Nabi adalah ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Ilmu yang punya efek positif, menambah soleh, bukan nambah ujub, takabur, gitu ya. Satu. Yang kedua, wa qalbin la yakhsha. Nabi juga minta kepada Allah berlindung daripada hati yang tidak khusyuk. Jangan sampai kita sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi nggak punya efek, nggak ada asarnya, nggak ada bekasnya lah. Ini sholat maksiat terus. Na'udzubillah min. Malu kita. Banyak orang ahli sholat tapi korup. Na'udzubillah. Ya. Ada departemen agama, ada departemen pendidikan, ada departemen olahraga, ada departemen budaya, ada departemen macam-macam. Yang paling korup apaan? Umat kita nyebutnya susah. Pada sholat gak sih? Sholat. Gitu ya. Allahu Akbar. Ini kehusyuan tuh perlu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah wa du'ain la yusma'. Ya Allah, aku beri padamu dari doa yang tidak didengar. Nah ini penting teman-teman. Kenapa penting? Karena setiap hari kita berdoa, termasuk sholat yang kita lakukan juga doa. Jangan sampai doa kita tidak didengar oleh Allah. Nabi pernah bertemu dengan sahabat yang lain di Ka'bah. Ada seorang yang sedang berdoa mengangkat tangannya. Lalu Nabi berkata pada sahabat yang lain, doa orang ini tidak didengar sama Allah. Kaget. Di depan Ka'bah ya Rasul? Iya. Di depan Multazam ya Rasul? Iya. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia datang menghadap Allah dengan pakaian yang haram. Dia menghadap Allah dengan makanan yang haram. Dia menghadap Allah dengan minuman yang haram. Dia menghadap Allah dengan rizki yang haram. Maka Allah tidak akan mendengar doa-doanya. Makanya kita perhatikan makan minum kita dipastikan sudah berlabel halal, gitu. Allah kan bilang begitu. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Makan dan minumlah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu yang halal dan yang baik, gitu. Ya, ini tisu aja pakai label halal. Minuman mineral tuh ada label halalnya. Masa kita makan minumnya nggak ada label halalnya kita makan juga? Jangan. Jamaah saya di Lubang Buaya nanya, Ustaz, iya kenapa? Rokok boleh nggak Ustaz? Waduh, nanyanya berat juga nih. Ditanyanya rokok boleh nggak rokok? Saya jawab, jamaah saya pada ngerokok. Saya jawabnya apa? Boleh. Merokok itu boleh. Benar Pak Ustaz, benar. Emang ada larangannya di Quran? Enggak ada. Di hadis?
Enggak ada, saya kan temukan jangan merokok. Enggak ada kalimat kayak gitu di Quran maupun di hadis. Jadi boleh Pak Ustaz merokok? Boleh. Tapi kalau kamu mau beli rokok, cari rokok yang sudah berlabel halal. Ya. Coba ya. Cari rokok yang sudah berlabel halal. Biar apa? Biar doa kita didengar sama Allah. Jangan sampai nggak didengar. Begitu. Jangan dilarang. Nggak ada larangannya ya. Tapi kita pastikan apa yang kita konsumsi sudah begitu. Ya. Lalu berikutnya apa? Wa nafsin atas kebenaran Allah, dari nafsu yang tidak kenyang. Masya Allah, di waktu zuhur nih nikmatnya memang kita berangkat makan siang ya. Alhamdulillah. Kita bukan nggak mau, pending makan siang kita untuk ada di majelis ini, majelis yang didatangi malaikat, majelis yang pahalanya sama dengan orang sholat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa. Pernah sholat 1000 rakaat Pak? Sudah Pak? Duduk di majelis taklim kita dapat pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Makanya, Masya Allah, saya ada undangan ngisi pengajian di mana-mana, nggak pernah saya lihat. Saya tolak, saya sambut. Bahkan sampai ke offshore, ke tengah laut saya ngisi pengajian. Ke Papua, Kalimantan, Sumatera, ya, ke West Java, di mana-mana saya isi. Nggak apa-apa, kenapa? Dalam rangka mendapat keutamaan itu. Baik, kita akan masuk materi kita ya. Materi kita berkait dengan kepemimpinan. Kenapa pemimpin itu perlu gitu ya? Karena bagian daripada tujuan manusia diciptakan oleh Allah sebagai hamba, diantaranya adalah sebagai pemimpin. Betul? Betul nggak? Ya. Karena ada yang berpikir hanya ibadah. Pak Ustaz, kita kan diciptakan Allah cuma satu tujuannya. Apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Iya betul. Betul itu. Tapi ibadah kan para ulama membagi dua. Ada yang mahdhah, ada yang mutlaqah atau ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah atau ritual cuma sekitar 30%. Sholat, puasa, zakat, haji, zikir, wirid, ya, doa. Itu cuma 30% dalam Al-Quran. Ada 70%-nya Allah berbicara tentang ibadah mutlaqah atau ghairu mahdhah. Masa kita jalanin Islam cuma 30%? Suruh harusnya berapa persen? 100%. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ya, wahai orang beriman, masuk kamu ke dalam Islam, masuk kamu ke dalam Islam secara totalitas, jangan cuma sebagian. Kan gitu. Ya. Cuman 30% Bapak-bapak. Sementara banyak orang Islam hanya sibuk dengan ritual belaka. Sholatnya sibuk, wirid, doa, Allah subhanahu luar biasa. Sampai sehari-hari kadang-kadang nggak keluar dari masjid, mau wirid aja, baca Quran aja. Padahal mencari nafkah ibadah bukan? Mencari nafkah ibadah bukan? Bahkan orang yang mencari nafkah itu pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Betul? Luar biasa. Ngurus umat ibadah, ngurus tetangga ibadah, ngurus rumah tangga ibadah, bahkan buang hajat ibadah kan? Ibadah. Karena kita masuknya dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lalu kita keluar, ghufranaka ya Allah, ampuni aku, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Allahu akbar. Duduknya pun kita diatur. Bagaimana duduk ketika kita pipis atau BAB? Kenapa? Supaya kita dapat nilai ibadah. Hubungan suami istri, terutama di malam Jumat itu luar biasa. Kalau Jumat itu agendain jangan sampai nggak ketemu ya. Karena di antara anjuran Jumat itu mandi besar. Sayang kalau mandi besar tapi nggak hubungan, kan gitu ya? Ya, sayang mandi besar, nikmatnya hubungan suami istri. Dan itu memang dapat nilai ibadah besar. Ada tapinya. Apa tapinya?
jangan lupa menyebut asma Allah. Minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan Pak? Kalau ketemu istri baca gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Baca kan? Maka diajarkan Nabi SAW, ketika seorang ingin menemui istri atau suaminya, maka jika dia membaca doa Allahumma Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkan syaitan dari apa-apa yang Engkau rezekikan pada kami, anak-anak kami. Maka kata Nabi, kalau kita baca doa itu, anak kita akan dilindungi Allah selama-lamanya. Sebaliknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, kalau kita tidak membaca doa hubungan suami istri, maka ketika kita orgasme, jin juga ikut membuahkan. Na'udzubillah min. Maka jadilah anak-anak yang berkarakter jin. Ngelawan, susah disuruh sholat, diajak ngaji susah, tawuran, na'udzubillah min. Itu jangan salahin 100%. Jangan-jangan kita dulu nggak baca doa. Kita didik anak-anak kita ya. Baik, ini ayat sudah muncul tadi ya. Di surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan manusia pertama, Nabi Adam, dan ini akan menjadi berkelanjutan manusia yang lainnya. Tujuannya adalah sebagai khalifah. Ya, kalau khalifah berarti bicara masalah siasi, politik. Ya. Bicara kepemimpinan pasti urusannya politik. Apa yang terjadi pada saat itu ketika Allah bilang aku hendak menjadikan pemimpin di antara hamba Allah di muka bumi ini, yaitu manusia? Yang terjadi adalah para malaikat ngapain? Protes. Bahasa kitanya protes. Kalau bahasa mahasiswanya demonstrasi. Kalau bahasa buruhnya unjuk rasa. Jadi itu udah biasa-biasa aja kayak gitu, model gitu ya. Jadi namanya proses demokrasi, proses politik terjadi seperti itu udah biasa, gak ada masalah. Ya, kan itu merupakan bentuk protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, kenapa Engkau akan menjadikan pemimpin di muka bumi ini orang-orang yang akan melakukan kerusakan, bahkan pertumpahan darah? Kejadian gak kerusakan di muka bumi ini? Terjadi kerusakan? Pertumpahan darah terjadi? Kira-kira perkataan malaikat jadi benar gak? Seolah-olah perkataan malaikat benar. Sekarang terbukti terjadi kerusakan dan pertumpahan darah. Padahal Allah bilang ketika malaikat berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, padahal kan kami kan selama ini selalu padamu, memujimu, seolah-olah kenapa gak ada malaikat jadi khalifah gitu ya? Kenapa manusia gitu? Maka Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku tahu sedang kamu tidak tahu. Bahasa Betawinya, gua lebih tahu dari lu. Gitu bahasa Betawinya gitu ya. Ikutin aja lah gitu kan, Masya Allah. Maka malaikat diberikan sujud pada sebuah sujud, illa iblis, kecuali iblis. Lalu kenapa terjadi kerusakan di mana-mana, pertumpahan darah di mana-mana? Alasannya apa nih?
Karena yang jadi pemimpin siapa? Yang jadi khalifah siapa sekarang? Coba bapak-bapak tebak, sekarang yang jadi pemimpin di dunia ini siapa? Muslim kan atau bukan? Nggak usah jauh-jauh di dunia. Di Indonesia, kita setiap pekan liburnya hari apa? Hari Sabtu, hari Minggu, betul? Betul nggak? Hari Sabtu hari besar, bukan? Hari besar karena libur. Hari Minggu libur nggak? Libur juga hari besar. Hari Sabtu hari besar umat siapa? Hari Sabtu Yahudi. Hari Sabtu hari besar orang Yahudi. Hari Minggu hari besar orang Nasrani. Siapa yang memimpin sekarang? Siapa? Mereka. Hari Jumat yang Nabi katakan Sayyidul Ayyam, harinya umat Islam, menjadi hari besar umat Islam. Hari itu. Ya. Masya Allah, luar biasa. Belum menjadi Sayyidul Ayyam. Gitu kan? Jadi kalau dikatakan terjadi kerusakan di mana-mana, pertumpahan darah di mana-mana, termasuk di Palestina, di Gaza sampai hari ini bertumpah darah kaum muslimin, baik wanita tak berdaya, ibu-ibu, orang tua tak berdaya, anak-anak tak berdosa, tumpah darah mereka di sana. Luar biasa. Tapi bersyukur kepada Allah, para medis, para relawan tak pernah mencium bau amis, tak pernah mencium bau busuk dari jenazah kaum muslimin di Gaza, di Palestina. Kenapa? Bahkan mereka beraroma bakasturi, harum. Luar biasa. Itu sisi positifnya, sisi baiknya. Tapi sisi negatifnya, siapa yang bisa menghentikan perjanjian ini? Ya, siapa? Yang jelas-jelas penjajah itu Yahudi didukung oleh Amerika. Siapa lagi? Prancis, terus Jerman, terus Inggris, betul? Terus Israel, Palestina siapa yang bantu? Palestina siapa yang bantu? Yang paling naif lagi ketika media mereka mengatakan bahwa perlawanan rakyat Palestina adalah bentuk terorisme, lalu umat Islam di tempat lain bilang, iya, serem banget ya. Hamas dan gerakan perlawanan di Palestina dianggapnya sebagai teroris. Kok bisa mau kita menyatakan iya? Kenapa? Karena mereka membombardir Israel. Loh, memang kenapa? Dulu di negeri kita kan begitu. Dulu kita dijajah Belanda berapa tahun? 350 tahun. Lalu kemudian pahlawan kita Cut Nyadin, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Jenderal Sudirman. Kira-kira ngusir penjajah Belanda pakai apa? Hah? Nyuruh ngusirnya pakai apa? Perang atau bukan? Perang bukan? Terus apa bedanya dengan saudara kita di Gaza, di Palestina, kemudian memerangi orang Zionis Israel yang mereka merampok tanah Palestina? Apa bedanya? Lalu kenapa kita mengatakan itu terorisme? Kalau gitu kita juga setuju kalau Pangeran Diponegoro teroris, begitu. Kita setuju dengan adanya Imam Bonjol itu teroris. Kita setuju Jenderal Sudirman teroris. Begitu. Jangan dong. Israel tuh nggak ada. Makanya negeri kita tidak ada kedutaan besar Israel. Kembali lagi, yang punya peran itu adalah kekuasaan. Betul? Kekuasaan. Dalam Quran Allah bilang, saya coba buka ya, biar lebih cepat lagi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat peduli dengan perdamaian, orang yang tidak menginginkan peperangan, orang yang tidak menginginkan pertumpahan darah. Nabi kita Muhammad SAW pernah berhijrah ke kota Madinah. Lalu ke kota Madinah itu Nabi dituntun dengan berdoa. Doanya ada dalam surat 17 ayat ke 80. Ini doanya. Ya, ini Nabi bilang, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Nabi mau hijrah ke kota Madinah, disuruh baca doa ini sama Allah.
Ya Rasulullah, berdoalah kamu kepadaku, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Ya Allah, masukkan aku ke Madinah dengan masuk yang baik. Kenapa? Karena Nabi pernah hijrah ke Taif. Berhasil apa gagal? Ya, jadi trial and error diajarkan sama Nabi. Nabi udah ngajarin kita, jangan sampai kita nggak mau nyoba. Soal nanti sukses atau tidak, itu bukan urusan kita. Nabi pernah lakukan hijrah ke Taif, lalu tidak mendapatkan sambutan, tapi dapat sambutan. Wajah Nabi berlumuran darah, teman-teman. Masya Allah. Setiap darah menetes dari wajahnya dilap oleh sorbannya. Jangan sampai darahnya netes ke bumi, karena bumi akan marah. Tidak ridho dengan tetesan dari Rasulullah SAW. Sampai malaikat menjaga gunung menawarkan, gimana? Aku angkat gunung Taif ini. Nah, Nabi nggak mau melakukan itu. Ya? Perlu evaluasi diri, gitu. Maka ketika Nabi mau hijrah ke kota Madinah, diajarin doa oleh Allah. Rabbi adkhilni mudkhala. Ya Allah, masukkan aku kota Madinah dengan masuk yang baik. Akhirnya masuk ke Madinah disambut atau disambit? Disambut. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Pernah dengar nasyid itu? Ada di perjanjian. Masya Allah, di sholawatan kita dengar, disambut, kita katakan Nabi, ya Allah, anak-anak kecil, orang tua semua datang menyambut kedatangan Nabi. Doa Nabi dikabulkan. Doa kedua, wa akhrijni mukhraja sidqi. Nabi meninggalkan kota Mekah dengan baik. Padahal di malam 26 Safar, rumah Nabi dikepung oleh pasukan khusus kafir Quraisy, dari setiap sudut dijaga ketat. Tapi Nabi bisa meninggalkan rumahnya dengan baik. Subhanallah. Lalu kemudian Nabi bersembunyi di Gua Sur. Di gua di mana? Kalau Bapak udah pernah ke Tanah Suci, ya pernah ziarah ke apa namanya gitu, Gua Sur, ya itu kan Gua Sur kecil ya. Ya Allah kan. Kalau kita lihat ya memang kecil, ketahuan. Dulu nggak ada senter aja kalau kena itu. Cuma ketika mereka dikasih tahu di sini persembunyian Nabi Muhammad dan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, lalu kemudian orang-orang kafir Quraisy itu melihat, nggak mungkin, kamu jangan bohongin saya. Yang ngasih tahu dibilang bohongin. Kenapa nggak mungkin? Karena di sini ada sarang laba-laba, masuk utuh. Bahkan ada burung merpati yang bertelur, tak ada telur satu pun yang jatuh. Kalau dia masuk pasti rusak di laba-laba, dan kemudian telurnya akan pecah. Itu yang disebut dengan tentaranya Allah. Ya Pak ya? Itu namanya disebut dengan tentaranya Allah. Seperti burung ababil yang dulu pernah diutus oleh Allah ke muka bumi ini, ya, menghancurkan pasukan gajah. Tentaranya Allah zaman Rasulullah memang diantaranya itu sarang raba-raba dan burung merpati. Dan kita mohon kepada Allah, Allah turunkan bala tentaranya di Gaza, di Palestina, untuk mengusir Zionis Israel dari bumi Palestina. Amin Allahumma. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat ketakutannya, ya Rasul, ketangkep kita di kayak ini. Gimana ya Rasulullah? Lalu Allah berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Allah bersama kita. Dan itu kita ucapkan kepada teman-teman dan saudara kita di Gaza, di Palestina. Gak usah takut wahai saudaraku, Allah bersama kalian, insya Allah. Dan waktu dekat kalian akan dimerdekakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu doa yang ketiga apa? Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Minta apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad minta apa? Waj'alni min ladunka. Apa diminta? Sultan. Apa itu sultan? Kekuasaan. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari sisimu kekuasaan. Artinya apa? Kepemimpinan. Jangan dipimpin sama orang yang tidak beriman. Jangan dikuasai oleh orang-orang yang murkanya diturunkan kepada mereka atas kemaksiatan mereka. Begitu. Nabi minta, Nabi berupaya.
Untuk apa berkuasa? Untuk apa menjadi pemimpin? Nasiro, agar bisa menolong saudara kita di Palestina, di Gaza, di belahan bumi yang lain, di negeri kita, di pelosok desa. Masya Allah, banyak yang membutuhkan. Banyak di antara mereka sekolah melewati jembatan tak layak, bahkan ada dengan perahu sekedarnya untuk sekolah anak-anak mereka di negeri kita, teman-teman. Kita butuh pemimpin yang bisa menolong, dan mudah-mudahan tahun ini yang akan datang, pemimpin yang akan muncul di negeri kita, pemimpin yang bisa menolong rakyatnya. Bahkan bukan hanya menolong rakyatnya, tapi menolong kaum muslimin di belahan bumi lain, termasuk di Palestina. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah SWT. Tadi ada kalimat doa terkait dengan sholat. Ya, doanya Allahumma inni a'udzubika min ilmin yang yanfa' wa qalbin la yakhsha. Tadi kita baca doanya kan, ya Allah, aku beri padamu dari hati yang tidak khusyuk. Padahal kalau dilihat Nabi itu doanya khusyuk, ya sholatnya khusyuk, tapi Nabi beri pada Allah jangan sampai dia tidak punya hati khusyuk. Dan kalau bicara khusyuk maka dikaitkan dengan sholat, betul gak? Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang khusyuk salatnya. Lalu kemudian pada masa zaman Al-Imam Al-Ghazali, beliau ditanya tentang khusyuk. Ya Imam, bagaimana kami melihat orang yang khusyuk salatnya? Lalu Imam Al-Ghazali berkata, kalau Anda ingin melihat orang yang khusyuk sholatnya, perhatikan sholatnya dari salam ke takbir. Perhatikan sholatnya dari salam ke takbir. Betul? Betul? Ada nih, sampai nih. Perhatikan sholatnya dari salam ke takbir. Lalu kemudian salah satu santrinya bilang, ya Imam, kayaknya salah deh. Maksudnya dari salam ke takbir terbalik, harusnya dari takbir ke salam. Kan gitu ya? Ya gak? Itu kejadian saat itu. Lalu kata Imam Al-Ghazali, tidak anakku, tidak begitu. Kalau kamu melihat orang yang khusyuk sholatnya, bukan dari takbir ke salam kamu lihat, tapi dari salam ke takbir yang kamu lihat. Kenapa? Kita sehari semalam sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ketemu zuhur lagi. Setiap kita menutup sholat dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, kita dituntut untuk mewujudkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kamu melihat orang yang sholatnya khusyuk, perhatikan, dia mampu nggak mencegah perbuatan keji dan mungkar terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mestinya mampu mencegah dirinya dan orang lain dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu. Ya, jadi kalau sholat kita masih belum mewujudkan upaya mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka sholat kita belum khusyuk, kata beliau. Ya, jadi dilihatnya antara salam sholat zuhur kita salam tadi sampai ketemu takbir di waktu asar, bagaimana kehidupan antara satu sholat dengan sholat yang lain. Salam di waktu asar, bagaimana kehidupannya sampai ketemu takbir di waktu maghrib. Kalau dia mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dia berupaya untuk menegakkan itu, maka dia termasuk orang yang khusyuk. Tapi kalau dia tidak, maka dia tidak khusyuk sholatnya. Padahal orang yang beruntung adalah orang yang khusyuk sholatnya. Kalau nggak khusyuk, nggak beruntung. Kan gitu ya. Ini satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW bicara tentang sholat. Apa kata Rasulullah? As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang menegakkannya, maka dia menegakkan agama. Wa man tarakaha, barang siapa yang melalaikannya, faqad hadanad-din, maka sungguh dia perusak agama. Makanya ada ayat di dalam Al-Qur'an, fawailun lil musallin. Betul enggak? Ada enggak? Surat apa tuh?
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Terus fawailun lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat, dan itu termasuk pendusta agama. Kenapa yang sholat yang celaka? Ada juga salah satu jamaah saya bilang, Pak Ustaz, ini ayat saya bingung Pak Ustaz. Kenapa kita yang sholat celaka ya? Kenapa yang nggak sholat yang celaka? Iya. Yang sholat kok celaka? Berarti yang nggak sholat nggak celaka, begitu? Nggak begitu. Saya bilang begitu ya ke santri saya, ke jamaah saya. Nggak begitu memahaminya. Artinya orang yang sholat aja bisa celaka, apalagi yang nggak sholat, begitu. Orang yang nggak sholat jelas diancam oleh Allah. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Orang itu dimasukkan dalam neraka sakor dan ditanya oleh Allah, kenapa kamu masuk ke neraka sakor? Dia berkata, qalu lam nakum minal musallin. Dulu aku termasuk orang yang tidak sholat. Gitu. Jadi yang dimaksudkan fawailul musallin ini siapa? Alladzina hum an salatihim. Dia sholat tapi tidak mewujudkan sholatnya. Ya. Ucapin salam ke kanan, salam ke kiri, tetangganya dibiarkan tidak sholat, tetangganya dibiarkan narkoba, tetangganya dibiarkan menegak minuman keras, tetangganya dibiarkan maksiat, melakukan dosa. Berarti dia tidak menegakkan sholat, dia lalai dalam sholatnya. Yang paling luar biasa Bapak Ibu saudara rahimakumullah, sholat kita yang paling afdol sendiri atau berjamaah? Berjamaah. Sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendiri. Berapa? 27%. 27 derajat. 27 derajat orang yang melaksanakan ibadah sholat berjamaah dibanding orang yang sholat sendiri. 1 derajat saja. Subhanallah, luar biasa. Ya. Lalu kita memenuhi panggilan azan nih. Muadzin kumandangkan azan. Kita datang. Terus sholat apa biasanya? Sholat qobliyah. Waktunya waktu zuhur kayak tadi. Sholat qobliyah. Udah selesai qobliyah, waktu menunjukkan qomat. Muadzin kumandang. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Selesai qomat dikumandangkan, apa yang pertama kali kita lakukan? Udah qomat selesai nih, apa yang kita lakukan? Apa Pak? Berdiri? Iya berdiri. Siap sholat. Kapan mau mulai sholat? Apa lagi Pak? Setelah qomat? Doa, iya. Untuk memulai sholatnya gimana? Apa yang kita lakukan pertama? Yang utama dan pertama, kita memilih imam. Itu yang pertama, yang utama. Milih imam. Betul nggak? Baru di situ imam akan memerintahkan makmum, shawu sufakum, luruskan dan rapatkan. Berarti harus berdiri, ya. Bahu bertemu bahu, mata kaki bertemu dengan mata kaki. Maksudnya apa? Ya nggak mesti nempel juga bertemu, nggak ketemu juga. Dekat ya nggak. Ya, yang bertemu tuh maksudnya lurus, sejajar. Nggak mesti juga diinjek kaki orang ya, nggak mesti. Kejar sana sampai kakinya panjang begini. Ya Allah, nggak begitu amat kali. Ya. Jadi lurus rapat maksudnya begitu, sejajar, mata kaki bertemu dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Itu imam yang atur. Jadi kalau dalam sholat berjamaah yang paling utama, yang paling pertama adalah memilih imam. Lalu bagaimana kehidupan kita tidak memilih imam? Aneh nggak? Orang Islam setiap hari sholat berjamaah, tapi ketika ada panggilan dari pemerintah, dari RT RW ngasih undangan milih pemimpin, nggak datang dia.
Sekali datang katanya gercos, coblos semua. Lah gimana ceritanya? Mana bisa coblos semuanya? Milih imam tetap harus satu. Nggak bisa dua, nggak bisa tiga, apalagi empat. Ya, betul. Ya, begitu, nggak boleh. Kalau kita pilih semuanya nggak sah. Gimana sholat kita? Paham ya, teman-teman? Tetap upayakan milih pemimpin. Dan kita memilih pemimpin itu wajib. Karena Nabi katakan, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Setiap kamu pemimpin dan setiap kepemimpinanmu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Cuma masalahnya banyak yang nggak move on. Iya kan? Nggak nerima dengan apa yang sudah terjadi. Saya nggak mau dah. Kenapa? Nggak mau dah. Kenapa? Nggak sesuai dengan keinginan saya. Loh, kok pakai keinginan kamu sih? Bagaimana keinginan Allah bukan keinginanmu? Kalau yang kita harapkan tidak jadi, berarti itu takdirnya Allah. Kita harus beriman dengan takdir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah menetapkan semua. Kita enggak boleh enggak ridho. Ya. Harusnya kita ridho dengan kehendak Allah. Begitu. Ya, Bapak Saudara sekalian. Jangan sampai tidak milih. Kemudian ada yang bilang, kalau enggak milih gimana Pak Ustaz? Oh, enggak ada dalam Islam itu enggak boleh abstain. Ya. Allah tidak menghendaki kita abstain. Wajib milih. Coba kalau sholat kita nih, misalkan sholat imam rawatibnya nggak ada, ya, ini udah komat nggak ada imam rawatibnya. Kira-kira bagaimana ya enaknya? Sholat masing-masing atau milih imam yang lain? Udah komat tuh tadi, tapi imam rawatibnya nggak ada. Mau kita sholat bersama-sama berjamaah atau masing-masing karena nggak ada imam ini? Bagusnya gimana? Hah? Bagusnya sholat sendiri-sendiri atau kita milih imam? Tetap milih imam. Siapa dari mereka wajib yang berhak menjadi imam? Yang baca Qur'annya bagus. Betul? Dan begitu kalau kita milih pemimpin yang baca Qur'annya bisa. Jangan nggak bisa baca Qur'an kita milih. Nggak mau bilang ini. Nah, jangan. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau kita sholat sendiri-sendiri aja Pak Ustaz? Boleh nggak sholat kita? Sholat di waktu yang sama, di masjid yang sama, di musola yang sama, dia sholat sendiri-sendiri tidak mengangkat imam. Boleh nggak? Boleh nggak? Tak ada ulama satupun mengatakan boleh. Ya, wajib bagi kita milih satu di antara yang ada jadi imam. Kalau sholat sendiri-sendiri, padahal di waktu yang sama, di tempat yang sama, maka sholat seperti itu seperti perilaku syaitan. Kata Nabi Muhammad SAW begitu. Berjamaah. Saya nggak bisa bacanya. Oke, yang mendingan siapa mendingan? Maju. Oh, udah mendingan semua nih. Yang lebih tua nih maju nih. Gitu. Yang lebih pintar dikit nih maju. Gitu. Jangan sampai kita sholat sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nih ya, no abstain. Kenapa? Allah bilang begitu. La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Bukan berarti abstain. Oh, saya nggak mau beragama. Enggak begitu tuh mereka komunis. Ya, nggak beragama. La ikrah fiddin maksudnya tetap kita harus milih. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Begitupun dalam memilih pemimpin, nggak ada paksaan memilih pemimpin, betul. Tapi Allah bilang qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah aku tunjukkan kepadamu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Artinya apa? Milih. Kalau kamu nggak milih yang baik, berarti kamu milih yang buruk. Kalau kamu nggak milih yang hak, berarti kamu milih yang batil. Itu pilihan. Sebagaimana Allah telah siapkan nanti di akhirat, cuma ada satu pilihan, masuk surga atau masuk neraka. Nggak ada abstain. Saya nggak mau masuk surga, nggak masuk neraka. Nggak ada yang begitu. Pasti nggak masuk surga, ya masuk neraka. Waktu kita dikit lagi, Masya Allah, kita buka session tanya jawab ya. Kita buka session tanya, mungkin ini masih banyak sebenarnya, tapi kita diskusi aja lebih enak ya. Bapak-bapak saudara sekalian, dipersilakan untuk bertanya dan saya cukupkan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pilihan itu, Pak Ustaz. Iya, siap. Nah, misalkan yang kita pilih nantinya itu menjadi pemimpin yang zalim, itu apakah kita juga ikut dosa atau enggak? Iya. Terima kasih. Siap. Langsung jawab apa dulu, yang kedua? Langsung aja ya, bagus. Pertanyaan bagus banget semua. Dengan Mas siapa namanya? Mas Andi, ya. Sekali lagi, as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin. Udah kita pilih imam, betul gak? Imamnya kentut nggak ngomong-ngomong. Iya, imam kentut nggak ngomong-ngomong. Terus dia terus lanjut tuh sampai salam. Makmumnya sah nggak? Sah. Yang masalah di imamnya, betul nggak? Begitu mestinya kita mikirnya. Yang udah kita lihat, kita udah tahu nih. Yang kita milih itu kayak apa? Allah kan sudah kasih panduan. Silakan dibuka slide-nya. Allah udah kasih panduan dalam Al-Quran. Ya. Surat Yusuf ayat 55. Kata Allah apa? Qala ij'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Nabi Yusuf aja berkoalisi sama kerajaan yang ada, pemimpin yang ada di Mesir. Kalau kita ingin merubah sesuatu, jangan di luar, masuk. Betul nggak? Oh, saya mau nggak mau ikut-ikutan. Nah, berarti Anda nggak mau merubah sesuatu dong. Kalau kita ingin merubah sesuatu, maka kita masuk di dalamnya, rubah. Nabi Yusuf bilang, qala ij'alni ala khazainil ardh. Wahai raja, aku minta posisi kerajaan. Apa? Yang diminta bendaharawan negara. Qala ij'alni ala khazainil. Saya pengen posisi bendaharawan negara. Berarti apa? BI, ya, kepala BI gitu ya. Atau menteri koordinator keuangan. Minta jabatan. Iya. Ini Quran. Supaya apa? Supaya kita bisa merubah lebih baik. Mulai dari situlah sampai akhirnya Yusuf sukses. Nabi Yusuf jadi apa terakhirnya? Raja. Yang merubah sesuatu, masuk ke dalam. Betul. Jangan jadi penonton. Ibarat mau menang kalah tuh masuk ke ring tinju, ya. Soal nanti menang kalah belakangan, ya, bertarung dulu kan gitu. Jangan jadi penonton aja, nggak akan menang, nggak akan kalah. Gitu ya, teman. Jadi gitu ya, semuanya dikaitkan dengan sholat, itu bagus sekali. Karena itulah kenapa Nabi katakan nanti di yaumil qiyamah yang paling dihisab pertama adalah sholat. Bukan karena kita sholat atau tidak, bukan, tapi bagaimana kita mewujudkan sholat dalam kehidupan kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tanya, bagaimana kalau kita dihadapkan dengan calon pemimpin itu yang memang dari sisi kapasitas kapabilitasnya tidak memenuhi semuanya, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Iya, bagus. Baik, tadi ayat ini kan ayat yang di slide tadi ya, silakan dilihat lagi. Nabi Yusuf bilang inni hafizun alim. Kata Nabi Yusuf, saya minta posisi jabatan karena saya punya hafiz, punya integritas, ya, jujur, amanah, kredibilitasnya kelihatan. Kemudian alim. Nabi Yusuf alim, cerdas, pandai, pinter, intelektual. Kan kita bisa milih calon pemimpin kita, background pendidikannya gimana, kan kelihatan. Latar belakangnya bagaimana, pengalamannya gimana. Pengalaman itu kan kategori integritas. Pengalaman itu kategori kredibilitas. Oh, dia selama memimpin bagus ya, luar biasa. Banyak yang karya yang telah dibuat. Mudah-mudahan di sini lebih baik lagi. Begitu kan? Lalu bagaimana kalau tidak ada dua-duanya? Apa iya? Oke, nggak ada dua-duanya. Ya, minimal yang mendekati. Gitu ya. Kalau buruk semua, pilih yang buruknya sedikit. Nggak ada istilah tidak milih. Ya, itu ulama sepakatnya begitu. Makanya Majelis Ulama tahun 2009 tahun 2009 yang lalu mengeluarkan fatwa haram hukumnya golput. Jangan. Pemerintah udah mengeluarkan biaya begitu besar, teman-teman, buat milih pemimpin pilkada di mana-mana ini. Kita dukung, ya. Biar berjalan dengan baik. Kita kontribusi, kita memberikan penyadaran kepada masyarakat. Milih dengan cerdas. Nggak ngerti Pak Ustadz, ya udah sholat istikharah. Gitu, istikharah. Mudah-mudahan dapat petunjuk.
Saya udah istikharah 2 kali 3 kali belum juga. Ya udah tanya ente yang bingung yang mana? Gitu. Kita kasih tahu, tuntun. Kalau ada sama-sama baik, yang lebih baik. Kalau sama-sama buruk, yang sedikit buruknya. Kan gitu. Paham ya? Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah. Saya rasa kalau mau diskusi banyak waktu, insyaallah next time bisa ketemu lagi ya. Insyaallah. Saya rasa cukup pertemuan kita, taklim kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah mahabbah, Allah ridho kepada kita semua, dan kiranya Allah berkenan membuka pintu rahmat bagi rakyat bangsa kita di negeri kita ini, agar mendapatkan pemimpin yang betul-betul sesuai dengan keinginan kita. Terakhir saya ajak berdoa bersama-sama. Saya baca, diikuti bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya boleh? Walladzina yaquluna rabbana hab lana ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ada di dalam slide saya, dibuka Mas ayatnya Mas ya, biar nanti dicatat. Surat Al-Furqan ayat 74. Indo ibadur rahman. Ya Allah, anugerahkan kami pasangan hidup. Ya Allah, anugerahkan anak keturunan. Ya Allah, yang menyejukkan mata hati kami. Cukup? Tidak. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kita minta kepada Allah pemimpin yang bertakwa, lalu kita nggak ikhtiar. Kok gimana itu? Orang mau dapat rezeki tapi nggak mau kerja, nggak bisa. Mau pintar nggak belajar, nggak bisa. Begitupun kita minta kepada Allah, anugerahkan kepada kami pemimpin yang bertakwa. Ya Allah, kita ikhtiar. Kalau perlu kita masuk sebagai tim untuk membantu mereka, biar mereka mendapat kemenangan. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah berkenan, dan ini doa bisa kita baca, kita sharing ke teman-teman agar bisa dibanyakkan doa ini. Kita minta pada Allah supaya Allah anugerahkan pemimpin orang bertakwa, baik di negeri kita ya, wilayah DKI Jakarta maupun di wilayah-wilayah lain, dapat pemimpin wali kota, bupati, gubernur yang betul-betul bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin, ya ilahal alamin, ya mujib as-sa'ilin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi biladina, fi biladil muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya